warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saringu SPD. Saya adalah guru PAI di SD Negeri 9 Begasing, Kecamatan Begasing, Kabupaten Aceh Tengah. Saya juga mahasiswa PPK Transformasi dalam Jabatan BES 2 PPTK IAIN Takengon dengan NIM 25421601706. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 9 Begasing untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema mengimani dan meneladani Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin kelas hari ini. Siap. Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goblok. Oke, anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Insya Allah, bagus sekali. Masih semangat? Masih, Pak. Kalau masih semangat, Bapak mencoba nih kesemangatan anak-anak Bapak hari ini untuk mengikuti pelajaran hari ini. Coba dulu tepuk semangat. Bagus, itu tandanya masih semangat. Oke, selanjutnya Bapak meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Kita sebelum melaksanakan pembelajaran harus membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas ke depan. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Bapak absen dulu ya. Siapa hari ini yang nggak datang? Roji terus? Pak Rija. Kenapa saya? Sakit, Kak. Sakit. Nah, Adi datang? Datang, Pak. Dapat? Betul, Pak. Selain Roji sama siapa tadi? Pak Rija. Pak Rija. Berarti semua datangnya. Ya, Kak. Baik, anak-anak semua, kita doakan kawan-kawan yang nggak datang hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan agar bisa mereka bergabung bersama kita untuk melaksanakan pembelajaran di hari esok. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau memeriksa perapian. Coba periksa apakah ada sampah di sekitarnya. Coba periksa dulu. Jika sudah ada, kita akan mulai pembelajaran kita. Oke. Selanjutnya akan kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Arya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Gabung Profil Pancasila. Kami anak belajar Pancasila, bercinta memajukan Indonesia. Berikan dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan bertakwa mulia kepada sesama. Kami anak belajar Pancasila, berbineka kebangsaan selalu. Juga bergotong royong, satu bernada kecil, tidak lupa mandiri dan juga prihatin. Baik, adik-adik semua, kalian tugas kalian datang ke sekolah apa? Kalian ditugaskan datang ke sekolah belajar oleh orang tua kalian. Orang tua kalian memberi kita perlengkapan fasilitas, baik itu uang untuk jajan, baik itu pakaian untuk perlengkapan kita sekolah, baik itu
Kita bahagiakan orang tua kita dari sekarang dengan cara belajar. Kalau sudah belajar, cita-cita akan diwujudkan, diraih. Oke, adik-adik semua, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sama-sama baca surah Al-Fil. Oke, silakan. Ada dua kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Yang pertama, nanti dalam waktu proses pembelajaran kita ke depan, jika ada yang izin kamar mandi, silahkan angkat tangannya, maju ke depan dan izin sama Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti pada saat Bapak menjelaskan ataupun saat proses pembelajaran, itu jika ada yang tidak paham, silahkan langsung angkat tangannya, Pak. Saya tidak paham mengenai ini. Ataupun Pak, saya bertanya mengenai ini. Silahkan angkat tangannya terlebih dahulu. Bapak mau tanya mengenai pembelajaran yang dahulu ataupun pembelajaran yang sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya Bapak ajarkan pada kalian. Apa itu? Surah Al-Maun. Membaca dan menghafalkan surah Al-Maun. Bisa semua? Iya. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Alhamdulillah. Berarti kalian masih mengingat pelajaran yang hafal yang telah kita pelajari. Jadi dengan kita masuk ke pembelajaran, yaitu mengenai meneladani Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau menerangkan apa tujuan pembelajaran ini. Dengan pembelajaran ini diharapkan anak-anak Bapak semua bisa memahami makna Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum, bisa membedakannya. Nah, yang kedua, anak-anak Bapak bisa meneladani, bisa tahu contoh-contoh teladan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, yang ketiga, anak-anak Bapak diharapkan bisa membuat dengan melalui proyek nantinya yang akan Bapak tugaskan kepada kalian, bisa membuat contoh-contoh komitmen ataupun contoh-contoh yang akan kalian lakukan ke depannya mengenai teladan Al-Qawi dan Al-Qayyum. Oke, paham? Oke. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan mengenai Al-Qawi dan Al-Qayyum ini. Bapak ada pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian siapakah manusia yang terkuat di muka bumi ini? Siapa? Ada nggak manusia yang kuat di muka bumi ini? Ada manusia yang kuat. Banyak manusia yang kuat di muka bumi ini. Tetapi manusia itu memiliki kekuatan yang terbatas. Hanya sedikit kekuatan. Walaupun kita lihat mereka bisa menarik truk, bisa mengangkat beban, itu hanya sebatas. Masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa mereka lakukan. Karena apa? Karena yang memiliki kekuatan hakiki, kekuatan yang kekal, kekuatan yang tidak ada batasnya, itu siapa? Allah itu maha kuat dan maha memberi kekuatan. Nah, pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian merasa kesulitan dan membutuhkan bantuan orang lain? Pernah nggak? Oke, sama siapa kalian sering minta tolong? Orang tua sama kawan sering nggak? Nah, itu wajar. Itu wajar karena kita adalah makhluk sosial.
Silakan diri semua. Satu diri. Ulang semua. Nah, tepuk bagus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. Sudah bagus? Ulang. Nah, sekarang kita masuk ke materi Asmaul Husna. Yang pertama tadi apa? Al-Qawiyyu itu artinya maha kuat dan maha pemberi kekuatan. Allah itu maha kuat, maha memberi kekuatan. Nah, kekuatan yang ada pada kita sekarang ini, kalian bisa belajar, kalian diberi kesehatan, kalian bisa datang ke sekolah dengan mandiri tanpa bantuan. Selanjutnya, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, Allah memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita gunakan untuk membantu orang lain. Selanjutnya, tidak menindas yang lain. Jika telah diberikan kekuatan Allah pada kita, jangan seperti yang Bapak bilang tadi, jangan angkuh dan sombong. Jangan terus kita ganggu yang lemah. Selanjutnya ada Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini artinya maha berdiri sendiri. Allah itu maha berdiri sendiri tanpa bantuan apapun. Nah, Allah itu yang mengatur siang dan malam. Allah itu yang mengatur tata surya. Allah itu yang mengatur malaikat, manusia, hewan, bumi dan langit sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan siapapun. Yang ketiga, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Nah, jangan harap orang tua kita yang merapikan, jangan harap abang, kakak yang merapikan tempat tidur kita. Harus sendirian, harus mandiri. Selanjutnya, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Itu contohnya. Jangan lagi ditanya sama mama, "Mak, mana topiku? Mak, mana jilbabku?" Siapkan terus. Bangun cepat pagi, sholat subuh, habis sholat subuh, siapkan keperluan sarapan. Dan tidak bergantung pada orang lain. Pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri, nah, itu lakukan. Jangan bergantung kepada orang lain. Oke, paham? Paham? Nah, selanjutnya kita akan melihat video. Bagaimana dalam video itu akan kita lihat bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Materi kali ini cara meneladani dan hikmah mengimani Al-Asma Al-Husna Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Setiap saat kita selalu melakukan aktivitas, bergerak, berlari, belajar. Agar bisa melakukan semua aktivitas itu dengan baik, kita tentu memerlukan tenaga dan kekuatan.
Jika tidak memiliki kekuatan dan tenaga, kita tentu akan merasa letih, lemah, dan lesu, yang berakibat tidak bisa melakukan apa-apa. Segala tenaga dan kekuatan itu sesungguhnya berasal dari Allah. Dialah yang Maha Kuat dan pemberi kekuatan. Tidak seorang pun yang bisa kuat berdiri sendiri secara kokoh tanpa izin darinya. Berbeda dengan Allah, Dia mempunyai sifat Al-Qawi, yang artinya zat yang maha memberi kekuatan atau zat yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha mandiri dan maha terus-menerus mengurus makhluknya. Allah menciptakan setiap makhluk dan mengurusi kehidupannya. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu pun dalam mengurus makhluknya. Allah mengurus makhluknya secara terus-menerus. Al-Qayyum dapat diteladani dengan membiasakan diri untuk bersikap mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi dan penjelasan yang kalian lihat di video ini, kira-kira ada yang belum paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Pak. Apa perbedaan Al-Qawi sama Al-Qayyum? Bagus pertanyaan kamu, Adit. Adit nama kamu kan? Ya. Apa perbedaan Al-Qawi dan Al-Qayyum? Nah, Al-Qawi itu adalah Maha Kuat. Nama Allah itu yang mengartikan Maha Kuat dan Maha Pemberi kekuatan. Nah, Allah itu memberi kita tenaga, kekuatan, kesehatan agar bisa kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh bantuan siapapun, tidak butuh bantuan orang lain untuk bisa melakukan penjagaan manusia, mengatur siang dan malam, bumi dan langit. Nah, itu namanya Allah itu sendiri. Dan Bapak memfasilitasi kalian untuk menulis komitmen apa. Komitmen apa yang akan kalian lakukan ke depan dengan meneladani Al-Qawi dan Al-Qayyum. Misalnya perjanjian besok dan seterusnya, ataupun dari sini ke depan saya harus begini-begini. Nah, sekarang dan seterusnya saya harus begini-begini. Nah, jadi setiap kelompok Bapak minta buatkan tiga komitmen dengan judul Aku Kuat dan Aku Mandiri. Nah, paham tugasnya? Ini Bapak bagi ya. Ini namanya kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya kelompok Umar bin Khattab. Ini namanya kelompok Utsman bin Affan. Nah, kira-kira ada nggak satu lagi? Sudah siap? Kelompok mana sih yang pertama kali siap? Utsman bin Affan, bagus sekali, silakan kumpulkan ke depan. Ya Pak, ya. Sangat cantik ya, sangat luar biasa. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum oleh kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Aku kuat dan aku mandiri. 1. Aku tidak akan marah saat gagal, tapi mencoba lagi. Aku berjanji menjaga kebersihan kelas tanpa menyuruh
ini. 1. Aku berjanji akan membantu teman yang kesulitan. 2. Aku berani berkata jujur walaupun sulit. Bagus. Ini adalah kelompok Utsman bin Affan. Nah, mereka berkomitmen yang pertama. Aku berjanji akan membantu teman yang kesulitan. Nah, mereka ini sudah berjanji akan membantu kita yang sedang mengalami kesulitan. Nah, kalian jika butuh pertolongan silahkan hubungi kelompok Utsman bin Affan. Selanjutnya yang nomor 2, aku berani berkata jujur walaupun sulit. Nah, memang sulit berkata jujur itu. Misalnya berkata jujur kepada orang tua, pada guru, tetapi harus dikatakan. Karena kalau kita berbohong akan ada efek-efeknya ke depannya. Nah, ada itu bahasa Arabnya. Qulil haqqa walau kana muran. Berkatalah jujur walaupun itu pahit. Nah, oke, tepuk tangan sekali lagi. Nah, pekerjaan kita sekarang yang tadi, pekerjaan kelompok tadi, itu fungsinya agar kita bisa bekerja sama. Kita bisa memberi masukan yang kepada teman kelompok kita. Nah, ketua kelompok pun itu bisa menerima masukan, saling memberi dan menerima masukan dari kelompok kita. Nah, itu tadi komitmen itu hasilnya dari usulan-usulan kawan-kawan kelompok. Dan pekerjaan yang tadi, pekerjaan kelompok tadi, Bapak harap bisa menjadi komitmen nyata, jangan hanya ditulis. Bisa menjadi komitmen nyata, jangan hanya ditulis di poster tadi. Bisa berjanji? Bisa, Pak. Bapak mau tes nih tentang pemahaman kalian hari ini. Apa contoh kita meneladani Al-Qayyum? Mandiri, Pak. Pan? Mandiri. Contoh mandiri apa? Melipat baju sendiri. Melipat baju sendiri. Yang lain ada? Apa Kiano contoh mandiri? Membereskan kamar sendiri. Bagus. Jadi itu adalah contoh meneladani Al-Qayyum. Nah, kesimpulannya kita harus meneladani sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Kita harus memaksimalkan dan memanfaatkan kekuatan yang diberikan kepada kita oleh Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus memaksimalkan, kita harus bersyukur. Kita bantu orang lain, kita membuatkan kebaikan. Jangan nanti kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita buat ganggu orang lain, mencuri. Kita juga harus mandiri untuk bisa meneladani Al-Qayyum. Kita juga harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kita harus mengerjakan PR sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Ya, Adit ya? Paham, Adit? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas Asmaul Husna mengenai Al-Muhyi dan Al-Mumit. Al-Muhyi itu adalah Maha menghidupkan dan Al-Mumit itu adalah Maha mematikan. Allah itu Maha menghidupkan dan Allah itu Maha mematikan. Nah, nanti akan kita belajar bagaimana cara kita meneladaninya, bagaimana contoh-contohnya, bagaimana kita mengimaninya. Nanti akan kita belajar. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, bagus. Berarti kalian sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan baca doa. Baca doa setelah belajar. Tangan ke atas, mengembalikan. Tangan ke samping, burung yang pegang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lembut-lembut, tangan diputar.
berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukaku menjadi guru, aku buat jembatan tajam. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukaku menjadi om, aku buat kamera TV. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukaku menjadi om, aku buat kamera TV. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukaku menjadi doa, aku buat koordinat fisik. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukaku menjadi seluruhku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, anak-anak Bapak semua, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita ke depan bisa meneladani Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, semoga kita bisa diberikan Allah kekuatan dan kemandirian agar bisa kita meneladani sifat ataupun Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Baik, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Telah mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.